Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Selamanya Benalu, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Ya Allah, aku baru ingat jika sebelum berangkat bekerja bertemu dengan Bu Gusti, dan aku sempat memberitahunya aku mulai bekerja kembali hari ini. Pantas saja, sikap Henry langsung berubah. Ternyata ada udang di balik batu. Dasar laki-laki benalu, hanya mau enaknya saja. Ya, aku memang sudah bekerja kembali, Mas. Tapi aku minta maaf, karena aku tak sudi lagi berurusan denganmu atau sama keluargamu. Silakan kamu teruskan saja niatan kamu untuk menikah dengan anak penjual pulsa itu. Aku gak menangis atau kejar-kejar menangisi nasibku yang sudah tidak berjodoh lagi denganmu. Sahutku membuatku mendengarnya menghela nafas dengan panjang. Tolonglah, Tak. Ini semua demi anak kita, Vena. Aku tahu dari cara kamu yang tidak mau menandatangani surat pernyataan itu. Itu artinya di hatimu masih ada cinta untukku. Bujuk Henry. Begitu percaya dirinya. Ya mungkin menganggap Elita Maharani yang ini sama dengan Elita beberapa minggu yang lalu, sebelum dia memperlakukanku dengan tidak baik. Elita yang dia pikir hanya menerima saja apapun perlakuannya, perlakuan ibunya, dan tetap memandangnya dengan cinta. Rasanya jika itu masih terjadi, tipis sekali perbedaan antara cinta dan kebodohan. Justru karena masa depan Vena, aku lebih baik hidup sebagai single parent. Karena percuma saja punya suami juga, tapi taunya hanya menjadi parasit dalam hidupku. Rencana awalmu menikah dengan perempuan itu silakan teruskan saja. Aku juga mengikhlaskan mobil merah marun yang kamu pakai keliling berjalan-jalan dengan calon istrimu itu. Yang penting, semua urusan kita selesai sampai di sini. Kudoakan semoga kamu bahagia, Mas. Aku menutup panggilan secara sepihak, tak membutuhkan lagi omongan yang keluar dari mulutnya. Henry memang dikaruniai wajah yang tampan, kulit putih bersih, mata hazel yang menenangkan, dan postur tubuh yang menunjang. Bahkan saat pertama kali ia melamarku, aku merasa menjadi perempuan yang paling beruntung di dunia. Namun itu tak bertahan lama. Setelahnya aku yang lelah, yang harus menjadi tulang punggung bagi keluarga kecil yang baru saja kubina. Aku baru tahu jika Henry adalah manusia pemalas sedunia. Ia tak berniat bekerja sama sekali, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game online bersama kakak tercintanya. Aku yang sudah lelah pulang bekerja, harus berhadapan dengan keadaan rumah yang kacau balau saat ku tinggal bekerja. Bungkus makanan, sisa piring, gelas yang ia gunakan bersama kakaknya, ia letakkan begitu saja di lantai, di meja ruang tamu di mana mereka beraktivitas. Dan aku yang membersihkannya hingga benar-benar bersih. Kemudian aku dengan cekatan menyiapkan makanan malam supaya ia tak kelaparan. Ia bertindak seperti raja di rumah, dan aku bisa sanggup bertahan karena aku meyakini suatu saat ia pasti akan berubah. Ada keinginan bekerja dan menafkahi aku nantinya. Ketika 6 tahun pernikahanku, aku punya Vena, dan ia langsung mendapatkan rezeki luar biasa dengan diterima bekerja. Tapi apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaanku. Karena ia seperti kacang lupa kulit. Bahkan ibunya pun begitu. Seakan-akan lupa apa yang sudah aku lakukan buat anaknya selama 6 tahun pernikahan kami. Bahkan kini, mereka tak segan ingin merampas harta hasil kerja kerasku selama ini. Sudah cukup rasanya aku bersabar selama ini. Sekarang memang sudah waktunya. Aku keluar dari kepompongku dan membuktikan bahwa aku bukan orang yang bisa mereka remehkan begitu saja. Tidak lagi. Selesai menjemput Vena, aku memutuskan pulang ke rumah. Begitu aku memarkirkan sepeda motorku di halaman, kulihat mobil merah marun juga di sana. Iya, mobilku ada di sana. Ya Tuhan, ada apa lagi nih?
Cucu ibu sudah pulang kamu nak? Suara lembut ibu mertuaku terdengar dari teras. Tumben memanggil dengan sebutan nak. Kulihat ada Henry, ibu juga Alif dan Kamila duduk di kursi teras. Ibu langsung bangkit berdiri mengambil Vena dari gendonganku. Aku membiarkan saja dan menanti apa yang akan mereka sampaikan kali ini. Pintu rumah gak kamu buka? Masa iya kamu menyambut suami sama keluarganya duduk di teras saja? Aku menghela nafas. Berat rasanya membiarkan mereka masuk ke dalam rumah lagi setelah apa yang mereka lakukan kepada aku. Setelah pintu terbuka, tanpa aba-aba mereka semua langsung masuk dan duduk di kursi tamu. Aku pun ikut duduk sembari memindai mereka satu persatu. Jadi begini loh nak, Henry ini sepertinya tersiksa kalau lama-lama pisah sama kamu. Ibu yang semula berniat menjodohkan dia sama Siska harus batal karena Henry gak mau dan tetap bersikeras kembali saja sama kamu. Ingin membesarkan anak kalian bersama-sama. Jadi ibu juga pikir apa yang ibu lakukan memang salah dan tidak baik. Memang yang namanya rumah tangga selalu saja ada masalahnya. Dan masalah kalian juga tidak sebesar yang kita pikirkan. Kalian bisa bersama lagi, yang penting antara kita bisa saling memahami satu sama lainnya. Terangnya membuatku muak. Kok bisa ya? Yang semula menggebu-gebu mau menikah dengan anak penjual pulsa itu tiba-tiba saja gak mau. Terus yang kata ibu memahami satu sama lain itu seperti apa ya? Apa hanya aku yang dipaksa berkorban untuk memahami kalian? Memahami supaya uang gajiku nanti dibagi dua untuk kepentingan kalian? Kenapa bukan gaji Mas Hendri saja yang dipikirkan untuk diserahkan sepenuhnya kepadaku sebagai istrinya? Hah? Cecarku terlihat sekali wajah ibu mertua pias. Namun sebisa mungkin ia tahan. Ya, ini yang ibu maksud memahami satu sama lain. Gaji Henry seberapa sih untuk memenuhi kebutuhan ibu sama Alif saja rasanya kurang. Sementara kamu gajinya ibu tahu puluhan juta. Besar sekali, jadi kalau hanya dibagi dua toh masih ada. Ada lagi tersisa buat keperluan kalian bertiga yang tidak seberapa. Anakmu juga masih kecil, tidak terlalu butuh biaya banyak. Pasti cukup lah. Inilah kebetulan manusia-manusia benalu di depanku ini. Seakan-akan apa yang ia tawarkan untukku sepadan. Sayangnya, semuanya demi keuntungan mereka sendiri. Aku langsung tergelak mendengarnya. Pandangan ibu juga yang lainnya terlihat kaget dan heran ke arahku. Ibu gak usah khawatir kalau soal kebutuhanku sama Vena. Memang saat ini tidak banyak. Dan syukurnya aku sudah bekerja, dan itu berarti aku bisa menabung lebih banyak lagi untuk masa depan anakku nanti. Hanya saja aku sudah tidak mau lagi berbagi Rp1.000 pun pada Mas Henry juga pada kalian. Aku yang capek-capek bekerja, sementara kalian yang mau menikmati hasilnya. Jangan berpikir pernikahan hanya sebagai loncatan kalian menikmati uang hasil keringatku dengan mudahnya. Kalau mau duit banyak, ya kerjalah. Jangan pernah menyusahkan aku lagi. Aku sudah memutuskan untuk tetap berpisah dengan Mas Henry. Sudah cukup selama ini kalian menumpang hidup denganku. Aku tak mau lagi. Tak mau kalau hanya jadi orang yang kalian manfaatkan saja. Aku tadi juga sudah mengutarakan keputusanku pada Mas Henry. Dan itu sudah sangat jelas. Jika Mas Henry ingin menikah lagi, silakan. Karena aku juga akan mengurus gugatan perceraian secepat mungkin. Mata ibu dan Henry membulat sempurna. Mereka pasti tidak akan menyangka jika aku akan melawan dan memastikan tidak akan lagi berurusan dengan mereka. Cukup sudah aku hidup mandiri selama ini. Selama pernikahan kami hanya Henry dan keluarganya saja yang merasakan berkah. Sedangkan aku sebaliknya, merasakan musibah. Tidak bisakah kamu pikirkan dulu? Setidaknya ada Vena yang harus kamu pikirkan. Karena biar bagaimanapun Vena adalah hasil pernikahan kalian, hasil cinta kalian. Ibu tidak mau melihat rumah tangga kalian hancur begitu saja. Hanya karena ego kalian membuat rumah tangga kalian yang dipertaruhkan. Hebat sekali ibu mertuaku ini bersilat lidah. Memberikan kata-kata mutiaranya. Sudah jelas sebelumnya ia yang bersikeras ingin aku dan Henry bercerai. Sekarang hanya karena aku sudah bekerja. Tiba-tiba saja dia mengubah strateginya agar anaknya kembali pada aku. Dan lagi-lagi dengan tujuan yang aku sendiri sudah tahu kemana arahnya.
Semuanya sudah kupikirkan, Bu. Dan aku menyesal kenapa baru sekarang baru berani mengambil langkah ingin berpisah dengan anak ibu ini. Seharusnya dari dulu sudah kulakukan. Aku terlalu lama bodoh dan tak bisa membedakan mana cinta dan hanya sekedar tanggung jawab sebagai istri. Sudahlah, sebaiknya kalian pulang saja karena sampai kapanpun aku tidak akan mengubah keputusanku. Tegasku kemudian mengambil kembali Vena dari gendongan ibu mertua yang sebentar lagi akan menjadi mantan ibu mertuaku ini. Kamu itu kalau dibaikin juga langsung bertingkah sombong begitu. Kamu pikir dengan pekerjaan dan gaji yang kamu punya sekarang bisa buat kamu hidup sendiri? Kamu lihat saja nanti, kamu akan mengemis meminta kembali sama Henry. Ya sudah, ayo kita pergi saja. Buat apa kita bicara memohon sama perempuan yang tidak tahu diri ini? Bukan hanya dia saja perempuan yang bisa dikejar. Masih ada Siska yang sanggup memberikan kamu segalanya ketimbang perempuan ini. Ajak ibu kepada anak-anaknya serta cucunya. Tanpa komando mereka seperti dicucuk hidungnya. Menurut begitu saja apa yang dikatakan oleh perempuan tua dengan mulut tajam silet itu. Tanpa aku bicara juga, apa yang ada di otak mereka akhirnya keluar dengan sendirinya. Ya pastilah, mereka ingin memintaku kembali lagi menjalin rumah tangga dengan anaknya dengan tujuan uang. Sebenarnya siapa di sini yang mengemis? Aku atau mereka? Mendengar aku sudah bekerja membuat mereka silau mata dan tentu saja membandingkan aku dengan calon istri Henry yang punya usaha jualan pulsa itu. Aku sudah mantap dengan keputusanku, entah mau menerima atau tidak. Tetap saja aku harus tetap apa yang terbaik bagiku dan Vena sekarang ini. Malam hari sekira pukul 11 aku terbangun oleh suara tangisan Vena yang begitu keras. Sepertinya anakku ini kaget dengan suara langkah yang begitu cepat persis tak jauh dari jendela kamar kami. Aku membuka sedikit tirai jendela dan mengintip keluar. Kulihat sekelebat bayangan hitam. Tak jelas memang, tapi tentu saja membuatku takut bukan kepalang. Apalagi beberapa pot bunga yang ada di luar hancur tak karuan. Aku langsung menggendong dan mendiamkan Vena. Setelahnya aku menggapai gawaiku menghubungi Sera. Beruntung saja sahabatku yang satu itu belum tidur. Dengan 2 kali dering saja ia sudah mengangkat panggilanku. Ada apa, Tak? Suaranya terdengar di seberang sana. Sepertinya ada yang mengintip kami tadi di depan jendela kamar. Dan pot bungaku ada beberapa yang hancur. Aku tak melihat dengan jelas orang itu. Begitu aku lihat, bayangan hitam itu sudah berlari dan menghilang dengan cepat. Aku takut, Ra. Laporku. Ia terdengar cemas. Ya ampun, Tak. Tapi kamu dan Vena gak apa-apa kan? Aku menggelengkan kepalanya, setelahnya aku sadar sedang berbicara dengan Sera di telepon. Enggak, Ra, kami baik saja. Hanya Vena tadi sempat menangis. Mungkin kaget karena mendengar pejatuh dan berhamburan. Oh ya sudah, aku langsung ke sana ya. Sera langsung menutup panggilan dengan sempurna. Berselang beberapa menit, Sera sudah ada di hadapanku. Sera memutuskan untuk menginap malam ini di rumah. Aku benar-benar lega Sera mau membantuku melewati malam. Apa memang biasanya keamanan komplek ini tidak terjaga dengan baik? Aku dan Sera memutuskan mengobrol di ruang tengah saat sudah selesai menidurkan Vena di kasur mininya yang aku gelar tak jauh dari tempatku. Dengan kejadian yang baru saja menimpaku tentu saja membuat was-was. Harus meninggalkan Vena sendirian. Sebelumnya aku dan Sera juga memeriksa satu persatu pintu dan jendela yang ada di rumah, memastikan semuanya dalam keadaan terkunci. Setahuku sih gak pernah. Bahkan kompleks ini aman karena dijaga dengan baik sama security dan ada di pos sana, di depan. Tapi entahlah apa yang terjadi malam ini. Sampai ada orang yang membuat aku cemas kalau harus meninggalkan Vena sendirian di kamar. Jelas-jelas aku melihatnya mengintip tadi di depan jendela kamar kami. Biasanya lampu samping kamar kami menyala. Herannya malam ini malah gelap. Dan aku tidak bisa melihat dengan jelas. Jelasku sambil memperhatikan anak semata wayangku yang tertidur pulas. Sebaiknya besok tanyakan kembali sama security yang ada di pos nanti. Kalau kamu masih merasakan cemas, bisalah untuk sementara waktu aku menginap dulu sampai keadaan membaik. Saran Sera ada benarnya. Setelah berbincang sekitar 1 jam, kami pun memutuskan untuk tidur kembali.
Belum ada setengah jam kami memejamkan mata. Terdengar suara benda berjatuhan dari dapur. Aku dan Sarah terlonjak kaget. Kali ini aku beruntung, sebab Vena tak terbangun sama sekali. Sarah memandangku tak berani bergerak dari tempatnya. Aku mengambil raket nyamuk yang ada di sampingku. Kemudian bangun dan dengan tangan gemetar, aku maupun Sarah mulai berjalan pelan menuju ke dapur. Begitu kami ke dapur, kami kaget. Sebab pintu dapur dalam keadaan terbuka lebar. Padahal jelas-jelas sebelum tidur, kami sudah menguncinya dan memeriksa hingga 2 kali. Aku berlari secepatnya menuju pintu dapur dan langsung berusaha menguncinya. Tapi lubang anak kunci sudah dirusak dan pintu tak bisa lagi terkunci dengan baik. Aku memandang takjub pintu dapur seperti habis dicongkel dengan besi. Ya Allah, sepertinya kita nggak bisa main-main lagi. Sebaiknya langsung telepon saja polisi, tak? Ini bahaya buat kamu dan anakmu loh. Titah Sarah. Aku gegas berlari kecil mengambil gawai dan menghubungi polisi setempat. Beberapa menit 2 orang petugas kepolisian datang memeriksa pintu dapur dan beberapa pot tanamanku yang hancur. Aku hanya memperhatikan mereka sambil ngomong Vena yang sempat terbangun. Bukan hanya aku saja, tapi Sarah dimintai keterangan mengenai pembobolan rumahku. Mungkin hanya oknum yang iseng saja karena tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Meski begitu, lebih baik pastikan sebelum tidur untuk mengunci pintu rapat-rapat, supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Saran petugas. Hanya itu? Tanyaku tak merasa puas. Iya bu, hanya itu. Kecuali ibu melihat jelas ada orang yang masuk ke rumah. Sedangkan saat ini ibu sendiri masih merasa tidak jelas dengan apa yang ibu lihat. Oh ya, pintu dapur yang rusak sudah kami ganjal dengan besi. Jadi sementara itu aman. Aku menghela nafas panjang. Melapor juga sepertinya tidak ada gunanya. Melapor tidak ada gunanya sama sekali. Aku kembali membahas apa yang terjadi semalam di rumahku. Sarah tersenyum geli melihat mimik wajahku yang sengaja kubuat sejelek mungkin. Kalau punya wajah cantik itu jadi macam-macam mukanya. Susah mau dikasih jelek. Dasarnya sudah cantik. Tapi memang sih, menurutku kalau belum ada kejelasan, petugas juga tidak akan mau melakukan tindakan. Minimal kamu harus mau memproteksi saja pintu dan jendelamu, supaya kejadian tadi malam tidak akan terulang lagi. Jawab Sarah sambil menyusun berkas ke mejanya. Meski keadaan darurat semalam kulalui, namun aku memutuskan untuk tetap masuk bekerja hari ini. Ya karena begitu banyak jadwal Bu Padma yang harus kukerjakan. Aku tak mau baru bekerja sehari sudah ada bolosnya. Aku harus tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan. Dengan bantuan Sarah, aku menghubungi tukang kunci dan pemasangan alarm di rumahku. Tukang kuncinya gimana? Mau datang siang ini atau sore setelah kamu pulang kerja? Tanyanya aku menoleh. Ya janji akan datang sore sekitar pukul 3:30 katanya. Jadi aku mau kebut kerjaan. Setidaknya pukul 3 aku sudah menyelesaikan semua kebutuhan Bu Padma deh. Setelahnya kami pun lanjut mengerjakan pekerjaan masing-masing, sibuk dengan urusan masing-masing. Sesuai target pada pukul 3 sore semua pekerjaan sudah selesai dan aku pamit pulang duluan. Vena baru akan kujemput setelah urusan memasang kunci selesai. Jadi ibu akan mengganti semua kunci yang ada di tiap pintu di rumah ini? Aku mengangguk pasti. Aku merasa apa yang terjadi padaku ada hubungannya dengan Henry dan keluarganya. Sebab sore sebelum kejadian itu mereka datang dan sebelum pulang, ibunya Henry mengancam karena aku menolak permintaan mereka untuk kembali pada anaknya. Semua pintu sengaja ku ganti semua anak kuncinya, lalu menggantinya dengan yang baru. Selain itu, di tiap pintu dan jendela, ku pasang rantai pengait kunci sehingga siapapun yang ingin masuk akan terhalang oleh rantai pengait yang hanya bisa dibuka dari dalam rumah saja. Aku wajib mengganti semua anak kunci karena Henry selama ini selalu memegang kunci serep rumah. Aku khawatir dia masih keluar masuk rumah jika anak kuncinya belum kuganti. Selain itu aku juga memasang alarm di pintu utama. Alarm akan terpasang saat pintu tertutup dan aku hanya tinggal menekan angka pada tombol yang sudah kusiapkan. Aku benar-benar merasa puas dengan hasil kerja Pak Adam, tukang kunci tersebut. Aku yakin dengan kunci baru dan pemasangan rantai pengait juga alarm pada pintu utama membuat keamanan dalam rumahku benar-benar terjaga.
Selanjutnya aku menjemput anakku Vena dari tempat pengasuh bayi Eka. Begitu melewati pos satpam di depan komplek, aku langsung singgah untuk menanyakan perihal semalam. Oh ya Pak, tadi malam rumah saya dibobol orang. Memang tidak ada barang yang hilang, hanya saja tetap membuat saya ketakutan. Bapak semalam ada melihat orang yang lewat atau masuk ke kompleks ini nggak? Sekitar pukul 11 atau kurang dari itu, berondongku. Ia diam nampak berpikir. Setelahnya ia menggelengkan kepala dengan pasti. Setahu saya semalam malam keadaannya sepi dari biasanya dan aktivitas warga komplek perumahan ini sudah selesai pukul 10 malam Bu. Kayaknya nggak ada sih Bu yang aneh-aneh semalam. Kebetulan saya semalam berjaga sama Pak Tris dan aman-aman saja semalam. Aku menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Semuanya sia-sia. Laporan ke polisi juga belum sepenuhnya bisa ditanggapi dan dianggap banyak kerjaan orang iseng. Bertanya ke security pun malah tidak melihat apa-apa. Entahlah. Setelahnya mengucapkan terima kasih, aku memutuskan pamit untuk menjemput Vena dari rumah Eka. Begitu aku sampai di sana, aku lihat Eka duduk santai membaca majalah di tangannya. Di depannya terhidang secangkir teh dan setoples makanan ringan. Mbak Eka, waktunya menjemput Vena. Mata Eka membulat memperhatikanku dengan seksama. Loh, bukannya Vena sudah dijemput tadi sama papanya? Katanya hari ini Mbak Lita sibuk kerja, makanya urusan menjemput Vena diserahkan ke papanya. Selain papanya ada juga neneknya yang ikut datang. Kata-kata Eka membuatku hampir pingsan di tempat. Bisa-bisanya kamu kasih Vena sama mereka. Seharusnya hanya aku yang menjemput Vena dan bukannya orang lain. Suaraku mulai tercekat saking kagetnya Vena dijemput sama orang yang tak kuingini sama sekali. Awalnya aku juga gak mau kasih Vena Mbak, tapi papanya mengeluarkan kartu nikah dan kartu keluarga yang jelas-jelas ada nama Mbak di sana. Makanya aku percaya Mbak. Aku juga mau telepon dulu tapi mereka larang, karena katanya Mbak betul-betul sibuk dan tak bisa diganggu. Wajah Eka mulai pias. Kelihatan sekali dia menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Ia pasti merasa bersalah sekali. Ya udah gak apa-apa. Kamu gak salah kok. Aku hanya lupa memberitahumu kalau aku dan suamiku akan berpisah. Aku takut saja kalau urusan anakku akan menjadi senjatanya untuk melukai anakku. Kami akan berpisah dengan cara yang tidak baik-baik Mbak. Sudah berapa lama mereka menjemputnya? Kira-kira setengah jam yang lalu Mbak. Maaf ya Mbak, lain kali aku tidak akan membiarkan Vena pada siapapun. Aku betul-betul gak tahu Mbak. Aku hanya mengangguk saja, tidak bisa lagi berkata apa-apa. Aku memutar otak memikirkan kemungkinan terparah yang akan mereka lakukan terhadap anakku. Aku tahu benar bahwa Vena tidak pernah menjadi perhatian Henry ataupun keluarganya. Aku berpikir penolakan yang kulakukan membuat mereka bereaksi seperti ini. Dengan tangan gemetar, aku mulai memencet tombol nomor kontak Henry dan panggilan beberapa kali tak dijawabnya. Aku semakin cemas tak karuan. Aku kembali menghubungi, masih juga tak diangkat. Kali ini aku coba menghubungi Sarah. Air mataku mulai tak terbendung. Ra, kamu sudah selesai bekerja? Vena sudah dijemput sama Henry. Kuhubungi nomor kontaknya beberapa kali tidak diangkat. Gimana ini? Aku takut terjadi sesuatu pada anakku. Aku mulai terisak. Ya Allah, tak. Kamu yang tenang ya. Kamu tenang. Aku baru saja selesai kerja. Kamu di mana sekarang? Aku ke sana. Sabar ya. Henry juga papanya. Aku yakin mereka akan menjaga Vena dengan baik. Kamu hanya perlu bertenang saja ya. Tenang ya, tak. Sarah memutuskan panggilan. Aku menunduk sesekali menyeka air mata yang sudah tak terbendung lagi. Aku sangat yakin apa yang mereka lakukan saat ini hanya untuk mengancamku supaya aku mau kembali sama Henry. Mereka membuatku cemas dengan mengambil Vena dariku tanpa sepengetahuanku. Semua hartaku bisa saja mereka ambil, tapi jangan Vena. Dia adalah hartaku satu-satunya dan aku tak akan sanggup berpisah dengannya. Gimana Mbak? Apa papanya Vena sudah bisa dihubungi? Suara Eka terdengar samar di telingaku. Tubuhku mulai lemah dan sekian detik tubuhku ambruk. Dan aku sudah tak ingat apa-apa lagi.
Begitu membuka mata, kulihat Sera dan Eka sudah ada di hadapanku. Wajah mereka begitu cemas. Kepalaku memang terasa sangat pusing dan aku berusaha bangkit dari sofa di mana aku dibaringkan. Di tangan Eka sudah ada segelas air putih dan langsung ia serahkan kepada aku. Aku menenggaknya sampai habis. Ada apa denganmu, Tak? Kenapa tiba-tiba pingsan? Aku menggelengkan kepala. Mungkin saja dia terlalu shock karena anaknya dijemput sama suaminya. Aku betul-betul gak tahu, Mbak, kalau dia lagi ada masalah dengan suaminya. Aku minta maaf. Untuk seterusnya hal begini tidak akan terjadi lagi. Lagi-lagi Eka meminta maaf. Aku hanya manggut-manggut saja. Bantu aku ke tempat Henry, Ra. Aku masih pusing. Kamu bantu antarkan aku ya. Sera mengangguk meski berat. Kalau ada nanti Henry kesini, siapa tahu dia mengembalikan Vena ke sini. Tolong kabari ya, Mbak Eka. Pesanku kepada pengasuh bayi itu. Iya, Mbak, pasti. Mbak hati-hati ya. Semoga saja Vena cepat ketemu. Harapannya sama persis dengan harapanku. Aku tak mau ada sandiwara yang dimainkan oleh Mas Henry. Kita datangi ke sana dan pastikan Vena juga ada di sana. Aku merasa apa yang sudah terjadi padaku semalam adalah ulahnya juga. Dia pasti ingin mengeratku supaya aku takut jika tinggal sendirian dan pasti membutuhkan laki-laki di rumah. Kemudian aku akan datang mengemis-ngemis dengannya. Tak sudi aku. Sungutku saat kami dalam perjalanan menuju ke rumah Ibu Henry. Kamu yang sabar dan tenang. Apalagi berurusan sama mereka. Kamu juga gak bisa langsung main tuduh begitu. Karena biar bagaimanapun Vena juga adalah hak anak Henry. Berprasangka baik saja. Mungkin saja mereka memang menjemput Vena karena sedang kangen sama anaknya. Sera terus menenangkanku. Tidak mungkin begitu, Ra. Kamu aja gak kenal gimana watak mereka. Yang ada di otak mereka hanya duit, dan duit saja. Kamu tahu sejak mereka tahu aku sudah bekerja, mereka langsung memintaku kembali ke Mas Henry. Dan katanya mau membatalkan pernikahannya dengan Siska, anak penjual pulsa yang sebelumnya mau dia jodohkan. Kamu tahu gak, ibunya bakal menikahkan Mas Henry, sementara status kami masih suami istri. Otak mereka memang kurang 5 ons. Apalagi kalau menyangkut masalah duit. Mendadak berubah hanya mendengarku sudah bekerja kembali. Itu artinya kamu tahu kan, mereka hanya ingin kembali menumpang hidup denganku. Bukannya menjawab, Sera melongo mendengar penjelasanku. Emosiku sudah memuncak. Wajar saja apa yang selama ini ku simpan keluar begitu saja dari mulutku. Aku tak peduli. Toh Sera sudah tahu juga permasalahan rumah tanggaku. Ya Allah, Tak. Kamu hanya diam saja selama ini. Begitu banyak menyimpan luka. Dan aku menjadi orang terakhir yang tahu permasalahanmu. Kenapa kamu gak pernah cerita sih, Tak? Apa sih kamu orang yang terakhir? Justru kamu orang pertama yang posisinya di luar keluarga suamiku yang tahu permasalahan ini. Aku hanya menyimpannya sendiri selama ini. Bagaimana mereka begitu teganya memperlakukan aku layaknya pembantu. Saat aku tidak bekerja dan Mas Henry berubah persis sebulan dia bekerja, uang gajinya juga tidak pernah ia berikan kepada aku. Jumlah gajinya berapa juga aku tidak tahu. Justru ibu dan kakaknya yang menguasai duitnya semua. Jadi begitu dengar aku kerja, mereka berkeinginan semua uang gajiku harus dibagi 2, dibagi rata. Rasanya aku mau gila menghadapi keluarga benalu seperti mereka. Aku memijit pelipis yang terasa nyeri. Selama ini aku hanya bilang sabar sama kamu. Kalau kenyataannya seperti itu, buat apa lagi kamu bertahan? Kupastikan kamu menyewa pengacara yang handal sekalian supaya urusanmu cepat kelar. Semakin panjang masalahmu, maka semakin panjang juga mereka bisa memoroti kamu dengan cara apapun. Aku yakin orang seperti mereka akan melakukan apa aja agar tujuan mereka tercapai. Saran Sera dan aku pun setuju. Begitu sampai di halaman rumah Henry, kulihat mobil merah marun masih betah di tempatnya. Agak lega karena aku yakin Henry ada di rumah, dan kemungkinan besar Vena juga ada bersama mereka. Namun begitu aku masuk, keadaan rumah sangat sepi seperti tidak ada penghuninya. Mbak Elita kapan datang? Lela menyapa aku. Vena mana? Di mana Mas Henry menyembunyikan Vena? Berondongku kepada istri Alif kakek iparku itu. Vena lagi tidur di dalam, Mbak. Ibu sama yang lainnya sedang pergi ke rumah Bu Lili untuk melaksanakan pernikahan. Mataku melotot mendengarnya.
Apa maksudnya menjemput Vena? Terus ditinggal pergi begitu saja? Apa tadi melaksanakan pernikahan? Pernikahan siapa? Tanyaku tergagap dan tak mengerti. Henry dengan Siska menikah hari ini, Mbak. Tadi Mas Alif yang disuruh menjemput Vena di rumah pengasuh bayi tempat Mbak menitipkan Vena. Ibu Lili pengen lihat anaknya Henry katanya. Katanya dia mau anaknya menikah, jangan dulu punya anak. Cukup anak dari kalian saja. Makanya Bu Lili minta anak kamu dijemput. Dia anggap sebagai cucunya. Tapi sebentar saja Vena sudah dibalikin dan sekarang lagi tidur. Mataku semakin melotot mendengarnya. Rasanya hendak keluar dari tempatnya. Enak saja mau mengakui Vena sebagai anak bagi istri barunya Henry. Menganggap Vena sebagai cucunya. Kalau mereka menikah suruh buat anak sendiri. Jangan pernah lagi mengambil Vena dari tanganku. Aku tak akan pernah sudi membiarkan istri baru si Henry itu memegang atau menyentuh anakku. Mana Vena? Aku datang ke sini untuk menjemputnya. Di kamar, Mbak. Vena lagi... Belum selesai kalimat Lela, aku sudah berlari berhambur menuju kamar tidur milik ibu. Aku langsung menangis begitu melihat anakku dengan begitu tenangnya tidur di sana. Serta merta aku gegas mengangkatnya dan membawanya pergi dari sana. Kasih tahu sama Henry, ibu juga suami kamu atau keluarga mereka, Vena adalah anakku. Aku yang berhak atas hidupnya. Henry tak panas menjadi papanya karena dia lebih mementingkan kehidupan keluarganya ketimbang anaknya sendiri. Selain itu, aku juga tidak akan pernah sudi kalau Vena diambil dari tanganku. Dan untuk perempuan itu, kalau sampai itu terjadi, aku akan menuntutnya karena sudah membawa kabur anakku tanpa sepengetahuanku. Lela diam menunduk tak berkutik. Baru saja aku membawa Vena dan memasukkannya ke dalam mobil Sera. Suara teriakan membuatku dan Sera serentak menoleh. Mau kamu bawa kemana cucuku itu? Suara siapa lagi kalau bukan ibu mertuaku yang cerewet ini? Tentu saja aku akan membawanya pulang. Memangnya kenapa? Tantangku. Aku sudah kesal dengan hilangnya Vena dari pandanganku selama beberapa jam ini. Kamu tidak bisa seenaknya saja membawa cucuku dari rumahku. Henry akan memelihara anak itu. Dan kamu sebagai wanita karir yang sibuk tidak pantas mengasuh anak. Anak masih bayi sudah ditinggal bekerja dan dititipkan begitu saja ke tempat orang yang tidak becus. Henry sudah memutuskan akan mengambil alih hak asuhnya. Kalau kamu mau mengambilnya, tunggu saja persetujuan dari Henry. Ketusnya. Aku tersenyum menyeringai. Lucu apa lagi nih? Tidak lucu sama sekali. Sudah jelas aku yang berhak atas anakku. Aku yang melahirkannya. Anak yang masih menyusu denganku. Aku bekerja karena ingin menafkahi anakku yang tidak dinafkahi oleh papanya. Anakmu yang tidak bertanggung jawab itu bisa seenaknya menjemput. Tidak bisa mengambil anakku dari tempat pengasuh bayi yang aku bayar. Meski Henry adalah papanya, tapi tetap saja papa yang tidak bertanggung jawab begitu tidak patut mengurus Vena. Jawabku ketus tak mau kalah. Jika memang Mas Henry ingin mengambil alih hak asuh anak, silakan. Karena semua akan kami bicarakan di persidangan. Mulai besok juga akan keurus semua gugatan cerai. Aku tidak akan menundanya lagi supaya kami sama-sama bebas. Dan soal hak asuh, kuserahkan ke persidangan. Biar hakim yang menentukan. Sekarang ini suka atau tidak suka, Vena masih menjadi urusanku. Kalian tidak berhak sama sekali. Apalagi ingin memberikan hak asuhnya kepada istri baru Henry. Aku tidak akan pernah sudi. Kataku lalu secepatnya memasukkan Vena ke dalam mobil, meninggalkan ibunya Henry yang nampak dia mematung mendengar penjelasanku yang panjang lebar. Tak, kamu memang harus lebih tegas menghadapi keluarga benalu seperti keluarga suamimu itu. Kamu gak mau kan mereka terus memeras hartamu? Aku mengangguk setuju mendengar saran Sera. Memang sudah begitu seharusnya. Hatiku begitu pedih mengetahui kenyataan Henry menikah lagi. Aku benar-benar sudah tidak ada harganya lagi bagi dirinya. Saat dia menganggur, akulah pahlawan baginya. Aku yang memenuhi semua kebutuhannya bersama keluarganya. Namun aku harus menelan pil pahit sifat aslinya keluar saat dia sudah bisa mandiri dengan bekerja. Tak butuh waktu lama. Hanya cukup sebulan saja semuanya pun ketahuan begitu saja. Semua sifat aslinya bisa kurasakan. Sepenuhnya kini aku harus memikirkan bagaimana masa depanku bersama anakku Vena. Vena baru saja berumur 2 bulan. Tapi ia sudah harus kehilangan papanya karena kami akan bercerai. Dan lebih menyakitkannya lagi, papanya menikah sebelum kami benar-benar berpisah. Baru saja setengah jam kami meninggalkan rumah ibu mertuaku. Sebuah video masuk dalam chat dari sebuah aplikasi hijau bergambar telepon dari nomor yang tak ku kenal.
Begitu aku membukanya, mataku membelalak kaget melihat proses pernikahan siri yang dilakukan suamiku. Suami belagu tak tahu diri itu, ditambah caption, "Alhamdulillah." Entah apa maksudnya mengirim bukti pernikahan sirinya dengan anak penjual pulsa ini. Kataku menyerahkan gawaiku kepada Sarah. Aku sangat yakin ini adalah kerjaan Henry atau mungkin keluarganya. Sarah melihat sebentar seraya menggelengkan kepalanya. Simpan aja, tak. Suatu saat bisa kamu jadikan bukti kalau dia mengkhianati kamu. Aku setuju. Sebaiknya kamu fokus sama urusan anak dan kerjamu aja. Sarah memang sahabat terbaikku. Dia selalu ada saat kubutuhkan. Aku juga ingin memberhentikan Eka karena kuanggap dia lalai membuat anakku dijemput sembarang orang. Lebih baik cari penggantinya yang lain. Sebutku. Kalau soal itu aku gak setuju, tak. Karena tidak sepenuhnya salah Eka. Sebab ketika menjemput anakku mereka menunjukkan bukti bahwa kalian adalah suami istri. Saranku lebih baik Eka mengasuh dipindah ke rumahmu saja. Suruh saja dia bolak-balik ke rumahmu. Sekarang di rumahmu sudah lengkap. Kamu pasang pengaman. Aku rasa jauh lebih aman Eka mengasuh anakmu nanti. Dan kamu juga bisa memantaunya dari handphonemu. Gimana? Kegiatan mereka setiap waktunya pasti akan terpantau. Aku diam memikirkan apa yang dikatakan oleh Sarah. Ayolah, percaya sama aku. Eka adalah pengasuh yang terbaik. Kamu gak akan rugi. Lagian mau cari di mana lagi secepat ini orang pengasuh yang bisa kamu percayai? Mau tak mau aku pasrah. Sarah tersenyum puas karena aku mengikuti sarannya. Keesokan harinya, sesuai janjiku mulai menyiapkan berkas-berkas untuk mengajukan gugatan cerai ke Henry. Aku beruntung entah disengaja atau tidak. Bukti pernikahan siri Henry bersama Siska itu kujadikan bukti kuat untuk kami berpisah. Sesuai saran Sarah, aku menggunakan jasa pengacara yang bisa membantuku mengamankan aset-asetku jika keluarga Henry bertingkah ingin menuntut. Siang ini janji temuku dengan pengacara yang katanya handal itu. Erlangga Putra, kata pria tampan berkacamata mengenalkan diri sebagai pengacaraku perceraianku nanti. Elita Maharani, sebutku menyambut uluran tangannya. Aku sempat kaget saat melihatnya. Kupikir ia adalah asisten pengacara mengingat usianya yang masih terbilang muda sudah menjadi pengacara. Apalagi kata Sarah pengacara satu ini sudah banyak memenangkan kasus. Tak menyangka prestasi tak mengenal usia. Selama kurang lebih 15 menit kami bertemu di salah satu kafe yang tak jauh dari kantorku. Aku menjelaskan semuanya dengan terperinci agar ia dengan mudah melakukan tindakan terbaik untukku. Dengan semua bukti ini, kamu akan dengan mudah bercerai dengannya. Dan Henry tidak akan bisa menuntut apapun yang sudah kamu hasilkan sebelum pernikahan. Surat-surat penting di sini jelas tertulis bahwa kamu memilikinya beberapa tahun sebelum pernikahan kalian. Semuanya tidak ada yang perlu dirisaukan. Soal hak asuh anak akan kita bicarakan selanjutnya. Kita fokus hadapi proses awalnya dulu. Oh ya, kamu tidak kepikiran untuk menuntut balik suamimu? Aku melipat alisku dengan bingung. Kamu bisa melaporkannya ke perusahaan tempat dia bekerja. Dan aku yakin laporanmu akan ditanggapi sebab aku kenal betul pemilik perusahaan tempat suamimu bekerja. Di sana ada larangan bagi pegawainya menikah lebih dari sekali, sementara masih ada pasangannya. Akan ada konsekuensinya, entah itu pemecatan sepihak atau mungkin menurunkan jabatan. Jelasnya membuat senyumku mengembang. Apa aku bisa melakukan itu? Menuntutnya di kantornya? Tanyaku memastikan. Ya, tentu saja. Bukannya saat dia mulai bekerja, kamu tidak mendapatkan nafkah yang layak dari dia? Lebih baik kamu laporkan saja ke perusahaannya, biar istri barunya tidak serta-merta menikmati uang gajinya dengan nyaman. Bukti video itu justru menguatkan kamu di laporan nanti. Tak menyangka, pengacara satu ini otaknya yang cerdik juga. Setelah bertemu dengan Erlangga Putra, aku kembali bekerja dan memastikan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, supaya aku bisa pulang dan segera menjalankan niatku untuk melaporkan pernikahan suamiku dengan istrinya barunya itu. Tak bisa kubayangkan betapa murkanya Henry begitu tahu apa yang kulakukan nanti. Rasanya aku sudah tak sabaran. Gimana pertemuan kalian? Apa berjalan lancar? Ngomong-ngomong, fresh kan itu orang, meski dia sembunyikan ketampahannya di balik kacamatanya.
Begitu dia buka kacamatanya, pasti kita klepek-klepek melihatnya. Aku memutar bola mataku dengan malas. Itu bagimu yang sudah jomblo sekarat. Aku sih gak tertarik sama sekali, karena aku lebih tertarik dengan sarannya dia agar aku melaporkan Hendri ke kantornya. Laporan bahwa dia menikah lagi. Erlangga katanya kenal dengan pemilik perusahaan di mana Hendri bekerja, dan dia tahu benar aturan di sana yang tidak memperbolehkan laki-laki mempunyai istri dua, alias menikah lagi. Sarah membulatkan matanya dengan perasaan senang. Nah, kan? Apa ku bilang? Ya sudah, kalau perlu kerjaanmu ku bantu biar cepat selesai. Aku juga gak sabar mau bantu kamu ke kantornya. Aku mau lihat juga muka laki-laki pengecut yang sukanya bergantung sama kamu itu aja. Aku menggelengkan kepalaku. Sebaiknya kamu standby aja di sini. Aku bisa kok sendirian. Yakinlah, aku bisa mengatasinya sendirian. Setelah ini aku langsung jalan ke sana. Kamu masih harus menyelesaikan laporan bulanan kan? Sarah mencepikan bibirnya dengan kesal. Aku terkekeh melihatnya. Setelah menyelesaikan pekerjaanku dan memastikan tidak ada perintah tambahan dari Bu Padma, aku melenggang menuju kantor Hendri. 20 menit berselang aku langsung meminta menghadapi pimpinan perusahaan yang ternyata seorang wanita, Kusuma Putri namanya. Saya datang ke sini ingin melaporkan soal salah satu karyawan ibu yang diam-diam menikah lagi tanpa sepengetahuan saya sebagai istrinya. Berdasarkan informasi yang saya dengar, bahwa aturan di sini karyawan dilarang menikah lagi jika masih mempunyai pasangan sah. Ia memindahiku. Aku hanya diam ikut menatapnya. Ia menghela nafas lalu membuka suaranya. Siapa nama karyawannya? Hendri Gunawan, jawabku. Memang, kami punya aturan seperti yang ibu sampaikan. Dan saya paling tidak bisa memberikan dispensasi lagi bagi karyawan yang melakukannya. Sebelum mereka bekerja sudah dilakukan tanda tangan kontrak, di mana menyebut salah satu poin mereka hanya punya satu pasangan sah saja. Saya sebagai pelindung hak perempuan tentu ingin semua aturan itu berjalan seperti apa yang saya mau di perusahaan saya. Karena sudah punya banyak bukti suami yang menikah lagi atau berselingkuh tidak akan bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Dan istri saya juga anak dari hasil pernikahan yang akan menjadi korbannya. Aku menyerahkan tanda bukti pernikahan siri yang dilakukan Hendri dengan Siska, anak penjual pulsa itu. Kusuma Putri melihat video berdurasi 30 detik itu dengan seksama. Aku bisa melihat perubahan riak di wajahnya. Mungkin saja dia punya trauma seperti yang aku alami. Untuk karyawan bernama Hendri Gunawan akan segera saya panggil. Saya minta KTP ibu untuk difotokopi dan akan dijadikan kelengkapan administrasi kami yang masuk sebagai laporan. Pintanya dan aku segera menyerahkan KTP-ku. Ia segera mengkopinya menggunakan mesin fotokopi yang berada di sebelah mejanya. Setelahnya ia mengembalikan KTP ke tanganku. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama kalian menikah? Sudah punya anak? Cecarnya. Kami sudah menikah kurang lebih 6 tahun dan punya anak umur 2 bulan. Awal menikah selama 6 tahun aku bekerja menghidupinya yang betah menganggur. Bukan hanya kebutuhannya saja, tapi juga kebutuhan ibu juga kakaknya. 1 bulan bekerja, aku tak pernah tahu berapa besar gajinya. Dan saat gajinya sepeser pun, aku pun tak menerima uang gaji yang seharusnya menjadi nafkah buatku. Mataku semua menatapku seakan tak percaya. Begitu ya. Sekarang setelah punya uang, kamu mau dibuang dengan menikah lagi? Dasar memang laki-laki sulit dipercaya ya. Ya sudah, laporan ini akan segera saya tindaki. Sebutnya aku mengucapkan terima kasih. Sebelum pergi ia juga meminta nomor kontakku untuk memberitahukan perkembangan atas laporan yang kusampaikan. Setelahnya aku pamit. Saat aku keluar dari ruang Kusuma, Hendri melihatku dan ia menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Baru saja ingin memasukkan kunci kontak ke sepeda motorku, Hendri langsung menarik tanganku dengan keras. Aku kaget bukan kepalang. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya seharusnya kamu bekerja pada jam begini? Aku merasa tak perlu menjawabnya. Kupegang pergelangan tanganku yang terasa sakit, lalu kembali berusaha memasukkan anak kunci ke motor. Kamu masih punya kuping kan? Ditanya malah diam. Oh,
Kamu sakit hati ya karena aku tinggal menikah. Makanya jadi istri itu gak usah bertingkah sombong merasa mampu hidup sendiri. Nyatanya kamu masih juga harus hidup sendiri. Sedih kan? Siapa suruh kamu menolak saat ibuku menawarkan pilihan supaya kamu membagi dua gajimu untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Jadi rasakan saja akibatnya sekarang. Aku tersenyum menyeringai mendengar ucapannya. Kita lihat saja siapa yang sengsara, aku atau kamu. Kataku tanpa menunggu jawabannya, segera aku tancap gas. Bisa aku lihat dari kaca spion dia masih menatapku dengan wajah kesalnya. Ibu senang kamu tetap fokus meski kamu mengalami banyak masalah rumah tanggamu. Semua yang kamu kerjakan selalu saja sesuai target. Memang tidak salah kalau kamu merupakan sekretaris andalan ibu. Oh ya, mulai hari ini sebaiknya kamu nggak usah lagi pakai sepeda motor saat bekerja. Lebih baik ganti saja dengan ini. Mobilnya ada di parkiran. Jangan lupa warna silver ya. Bu Padma menyerahkan kunci mobil ke tanganku sesaat setelah ia memanggilku ke ruangannya. Aku hanya diam bingung akan menerimanya atau tidak. Sudah, ambil saja. Itu inventaris buat kamu. Ibu juga malu lihat sekretaris ibu yang cakap dan handal. Masa iya naik motor sih? Sampai di kantor, kamu sudah penuh debu nanti. Aku tersenyum menerima pemberiannya. Oh ya, ibu kok tahu kalau saya lagi mengalami masalah rumah tangga? Padahal saya sendiri tidak pernah terbuka pada karyawan di sini. Tukasku, ia tertawa pelan. Yakin kamu gak pernah cerita sama karyawan di sini? Itu Sarah yang ngomong ke ibu. Kemarin juga Sarah gak mau buka mulut, tapi ibu paksa karena kelihatan sekali kamu mengerjakan semuanya kebut sebelum waktu pulang kerja kantor. Bagusnya memang selesai dengan sangat baik. Hanya saja gerakanmu mencurigakan ibu. Ada apa mau pulang cepat? Kalau mau butuh lihat anak. Rasanya kamu sudah menggaji pengasuh bayi kan? Ternyata ada hal yang lain yang ingin dikerjakan. BPR-nya. Iya bu, maaf. Hanya kata-kata itu saja yang keluar dari mulutku. Dalam hati aku mengutuk mulut ember sahabatku itu. Aku jadi malu Bu Padma mengetahui masalah yang telah aku hadapi. Ngapain minta maaf? Toh kerja kamu semuanya berjalan lancar. Ibu hanya doakan semoga badai lekas berlalu. Kamu harus tetap kuat demi anak kamu loh. Nasihat Bu Padma terasa menenangkan. Baru kali ini ia berbicara padaku panjang lebar. Biasanya hanya perintah saja yang keluar dari mulutnya. Meski senyumannya manis, akan ia lemparkan padaku jika aku berhasil memenuhi target atau memberikan ide brilian untuk kemajuan perusahaan ini. Oh ya, ibu mulai minggu depan sudah harus pamit dan digantikan dengan anak ibu yang kebetulan akan pulang dari sekolahnya di luar negeri. Ibu harap kalian dapat bekerja sama dengan baik. Harapannya sama dengan harapanku. Raihan, satu-satunya pewaris ibu. Aslinya orangnya manja dan tidak mau pisah jauh dari orang tuanya. Tapi kelamaan sekolah di sana, sekarang ini dia lebih banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan dan benar-benar fokus dengan sekolahnya. Papanya juga sudah menyiapkannya agar menjadi seorang pemimpin perusahaan yang dimulai dari perusahaan periklanan yang ibu jalankan. Kalau ia berhasil di sini, maka ia akan menjalankan bisnis papanya lagi. Waduh, kok ibu malah curhat sama kamu ya? Ia terkekeh sendiri. Aku pun takjub melihatnya banyak berbicara hari ini. Hari ini, seandainya pekerjaan kamu sudah selesai, kamu bisa pulang dengan cepat. Tidak masalah kok. Aku mengangguk pelan. Baik bu, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi keperluan ibu, saya akan kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaan. Ia langsung mengangguk cepat. Gegas aku keluar dari ruangannya. Begitu aku keluar, Sarah lantas menghampiriku. Biasalah, ia selalu kepo dengan urusanku ketika Bu Padma memanggilku ke ruangannya. Ada yang dapat mobil baru nih. Berarti besok udah gak kepanasan lagi nih ke kantor. Ejeknya aku mencipikkan bibirku. Kenapa? Kamu gak senang? Bukannya begitu. Kamu tuh ember. Cerita masalahku sama Bu Padma. Syukur aja dia gak marah. Sarah menggaruk kepalanya dengan kikuk. Ya habisnya dia ngotot minta aku buka mulut. Ya mau gak mau, ya ceritalah aku.
Katanya seminggu lagi dia bakal pensiun dan digantikan sama anak tunggalnya yang bakal datang dari luar negeri. Rehan kalau nggak salah namanya. Kok cepet ya? Perasaan katanya mau 2 bulan lagi deh. Berarti kita harus siap-siap ketemu bos baru. Gak apa-apa cerewet kayak Bu Fatmah, asalkan orangnya baik deh. Aku mengangguk setuju. Gawaiku berbunyi nyaring. Kulihat di layar tertera nomor kontak Henry. Aku mengangkatnya. Hebat kamu ya, berani melaporkanku ke atasan. Dan sekarang aku terancam dipecat. Awas kamu ya, kalau sampai aku beneran dipecat, aku akan buat perhitungan denganmu, tak? Henry memutuskan panggilan sepihak setelah melafalkan ancamannya. Buat apa aku takut pada ancaman Henry? Bukannya dia yang memutuskan untuk menikah diam-diam dengan anak penjual pulsa itu? Lalu sekarang setelah aksinya ketahuan dengan perusahaan tempatnya bekerja, ia malah berusaha mengancamku. Kalau ia mencoba bersikap kasar padaku, aku tidak akan tinggal diam. Dan sudah pasti akan melawannya. Kenapa tak? Kok mukamu kayak sapi omong gitu sih? Banyak bengongnya ya? Aku menggelengkan kepalanya. Namun tatapan ingin tahu Sarah membuatku harus membuka mulut. Henry mengancamku karena aku mengadukannya sudah menikah siri dengan perempuan lain pada atasannya. Auto mau dipecat. Katanya kalau sampai dia dipecat mau buat perhitungan denganku. Sarah mengurutkan alisnya. Anak penjual pulsa itu jadi dia nikahi atau ada perempuan lain lagi? Aku menyambutnya dengan tawa. Ya tentu saja dengan anak penjual pulsa. Aku rasa tidak ada perempuan lain lagi lah. Sarah kini yang balik tertawa. Sudah bagus ya kamu lakukan dengan begitu, tidak ada yang bisa menikmati penghasilannya. Dan aku yakin dia akan kesana kemari lagi mencari pekerjaan. Sementara kamu sudah enak bekerja. Oh ya, ngomong-ngomong kenapa nggak kamu urus surat cerai secepatnya? Sudah aku urus, Ra. Aku juga sudah mengamankan semua asetku. Memang hanya mobil yang tidak selamat. Ya karena saat dia mengambil posisinya dia masih tinggal seatap denganku. Kalau sekarang dia sudah di tempat ibunya. Jelasku seraya memperhatikan bola matanya yang indah itu. Ya baguslah, memang harus begitu. Wajib kerja menghadapi laki-laki benar begitu. Semakin lama kamu memproses perceraian, maka semakin lama ada saja hal yang membuatnya bisa menguras hartamu. Soal mobil gak apa-apalah, anggap saja sedekah. Toh kamu sudah dapat gantinya kan? Aku senang karena Sarah adalah temanku berbagi cerita. Dan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu menenangkanku. Setelahnya aku pamit pulang ingin melihat anakku, Vena, di rumah. Begitu aku sampai suasana di rumah sepi. Aku sengaja membawa kunci duplikat dari samping sehingga dengan mudah aku masuk ke dalam rumah. Begitu aku masuk, kulihat Eka sedang bermain dengan anakku. Aku tersenyum melihatnya. Saat melihatku ia langsung menyambutku. Mbak, mulai besok aku sudah nggak bisa lagi jaga Vena. Hari ini hari terakhir aku menjaganya ya. Keningku berlipat memindai wajahnya. Ia menunduk seperti ada yang ia sembunyikan. Kenapa mendadak? Memangnya ada apa? Apa kamu mau minta naik gaji atau apa? Ngomong aja. Ia menggelengkan kepalanya. Aku nggak bisa bekerja di bawah tekanan. Kalau Mbak memang selalu baik sama aku, tapi suami Mbak tadi datang ke sini bersama ibunya juga, satu orang laki-laki. Katanya tidak ada yang bisa menjaga anaknya kecuali neneknya sendiri. Bahkan tadi mereka mau mengambil Vena di sini. Hanya aku halangi dan bilang mau melaporkan ke polisi. Terus mereka pulang, tapi tetap mengancam kalau mulai besok mereka tak mau lagi melihatku menjaga Vena. Aku takut, Mbak. Mereka kayaknya gak main-main. Ku tarik nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Entah apa yang mereka inginkan kali ini. Aku sudah bersusah payah memberi pengamanan pada rumah supaya tidak ada gangguan. Namun mereka malah datang mengancam pengasuh bayiku. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengadukan hal ini ke pengacaraku? Atau harus menyelesaikan dengan mereka secara damai? Tapi cara damai yang mereka inginkan pasti uang. Aku yakin sekali. Bisa jadi ini upaya untuk mulai memerasku dengan ancaman. Atau memang ibu mertuaku menginginkan Vena? Semuanya terdengar janggal. Kamu jangan stop dulu. Nanti aku carikan solusinya.
kataku. Eka hanya diam saja tak menyahut dan kembali sibuk dengan Vena. Ia masih akan menyelesaikan kerjanya 1 jam ke depan. Aku mulai memeriksa kamera pengawas alias CCTV di handphoneku. Dan benar saja, Henry bersama ibu juga kakaknya datang sekitar 15 menit sebelum aku sampai di rumah. Segera aku raih gawai dan mulai menghubungi Henry. Hanya 2 kali deringan ia langsung menyambutnya. "Mau apa kamu datang ke rumahku dan mengancam pengasuh bayiku?" Tanpa basa-basi, aku langsung mengutarakan maksudku. Henry terdengar terkekeh di seberang telepon. "Kenapa? Takut kamu? Itulah kalau kamu berani macam-macam denganku. Aku tidak ingin apa-apa kali ini. Hanya memintamu mencabut laporan ke perusahaan tempat aku bekerja sebelum keputusan Bu Sukma turun." Rupanya ini kemauannya. Rasanya sayang sekali ingin mencabut laporannya. Apalagi aku menginginkan Henry merasakan akibat dari apa yang ia perbuat kepadaku, yakni menikah diam-diam dengan perempuan lain, sementara status kami masih sebagai suami istri. Rasanya sakit sekali, namun laki-laki yang mengisi hatiku selama 6 tahun itu kayaknya tidak main-main dengan ucapannya. Aku tahu betul bagaimana wataknya. Baiklah, aku akan mencabut laporannya. Tapi ingat, aku tak mau lagi kamu datang ke rumah dan mengganggu kehidupanku lagi. Aku sudah memproses gugatan cerai, jadi selama itu pula tidak perlu kita bertemu kecuali di persidangan. Kamu sudah punya kehidupan yang baru, jadi jangan pernah lagi ganggu kehidupanku dengan Vena. Pintaku, lebih tepatnya perintah. Tidak bisa begitu. Untuk proses perceraian, biar aku dan ibu juga Kak Alif yang berkompromi membahas apa yang harus dilakukan. Jawabnya membuatku murka. Kamu sudah menikah tanpa sepengetahuanku, dan itu bisa kujadikan bukti bahwa kamu sudah berpoligami dan aku menolak itu. Kamu sudah menikah dengan perempuan lain, tapi kamu juga berat untuk pisah denganku dengan banyaknya syarat yang kamu ajukan. Kamu sudah melalaikan memberi nafkah padaku selama kita menikah, dan sekarang malahan mau memerasku. Aku tidak mau tahu, jangan ganggu hidupku dan Vena. Kita ketemu nanti di pengadilan saja. Kalau kamu tidak mau, maka aku akan tetap meneruskan laporanku. Soal ancamanku ke penjaga bayi itu bisa aku laporkan ke polisi. Henry tertawa tergelak mendengar perkataanku yang sedikit mengancamnya. Kamu mau balik mengancamku? Memangnya kamu punya bukti saat aku dan ibu ke rumahmu yang katamu mengancam pengasuh bayi itu? Tidak ada bukti, maka laporanmu tidak berarti, katanya masih dengan tertawa. Semua bagian rumahku sudah kupasang CCTV lengkap dengan audionya. Jadi kurasa aku bisa dengan mudah memutar video saat kamu datang ke rumah menggunakan baju biru dan celana kain hitam. Atau kamu mau tahu juga baju warna apa yang ibumu pakai? Kakakmu Alif kira-kira pakai baju apa? Atau videonya mau aku kirim ke nomor kontakmu? Suara hening dari seberang membuatku tersenyum penuh kemenangan. Aku yakin kali ini Henry tidak bisa berkutik. Tak bisa. Iya, tak sia-sia juga aku mengikuti saran Sarah untuk memasang semua pengaman di beberapa bagian rumah. Tak lama Henry memutus sambungan telepon secara sepihak. Aku menghela nafas lega. Aku menghubungi pengacaraku, Erlangga Putra, pria tampan berkacamata itu. Tak membutuhkan waktu lama, ia langsung menyambutku dan aku membuat janji temu langsung di kantornya besok siang. Besoknya, sesuai janji temu di kantor Erlangga, aku melenggang masuk menuju ke ruangannya. Reina sang asisten memintaku untuk masuk ke dalam ruangannya. Begitu aku masuk, ternyata Erlangga sedang menerima tamu. Gak apa-apa Elita, ini kakakku Kusuma Putri, ujarnya memperkenalkanku pada perempuan yang beberapa hari lalu ketemui. Ternyata pimpinan perusahaan di mana Henry bekerja adalah kakak dari pengacaraku. Kebetulan sekali ya. Bu Kusuma, sapaku lalu menjulurkan tangan menyalaminya. Ia menyambut dan tersenyum ramah padaku. Kalian sudah saling kenal? Tanya Erlangga. Kami berdua serentak mengangguk dan setelahnya kami saling melempar senyum. Bu Elita ini melaporkan suaminya yang bekerja di kantorku dan katanya sudah menikah siri diam-diam. Makanya aku sedang mengurus laporannya Bu Elita ini. Bu Elita sudah kenal juga dengan adikku Erlangga. Aku mengangguk menjawab pertanyaan Kusuma. Ya ampun,
Ternyata dunia ini benar-benar hanya selebar daun kelor ya. Bisa-bisanya Elita ada hubungannya sama kakak melalui suaminya. Sementara sekarang ini kasus gugatan cerai Elita, aku pula yang menangani. Kok malah bisa begini ya? Oh ya, gimana dengan pembicaraan kamu di telepon kemarin? Karena kakakku juga ikut menangani kasus laporanmu. Berarti kamu bisa menjelaskannya tanpa sungkan. Aku sendiri lebih tidak menyangka jika Kusuma Putri adalah kakak dari pengacara yang sedang menangani kasus gugatan ceraiku dengan Henry. Dengan kami bertemu bertiga ini, akan mudah bagiku untuk membahas semuanya sekaligus. Kebetulan yang tidak terduga sama sekali. Aku kesini ingin memberitahu soal ancaman Henry kepada pengasuh bayiku yang dilakukan kemarin sore. Dia bersama keluarganya meminta agar pengasuhku yang bernama Eka tidak lagi menjaga anakku, dan anak itu akan ia ambil begitu saja. Tentu saja aku tidak mau itu sampai terjadi. Dan ketika aku menelponnya, ia memintaku agar membatalkan laporan yang akan kulayangkan kepada Bu Kusuma. Selain itu, dia pasti akan membahas masalah harta gono gini, pembagian harta yang sebenarnya tidak pernah ia hasilkan, dan justru murni dari hartaku. Aku minta pendapat kalian, gimana sebaiknya? Terus terang aku agak pusing menghadapi banyak maunya Henry. Terangku sembari memindai mereka satu persatu. Untuk laporan sebaiknya kamu teruskan saja. Tidak perlu ada yang dicabut. Semakin ia bertindak, semakin membuatku muak untuk segera memecatnya. Tidak menyangka orang yang baru saja bekerja dan menghasilkan di perusahaanku justru orang yang curang dengan rumah tangganya. Kamu begitu sabar menghadapi laki-laki seperti dia. Selama 6 tahun kamu yang jadi tulang punggung bagi dia dan keluarganya. Bukannya berterima kasih, malah menuntutmu yang tidak-tidak. Sungut Kusuma, aku pun diam menyimak. Iya, aku maunya teruskan saja laporannya. Lalu bagaimana dengan ancamannya ingin mengambil Vena dari tanganku? Aku tidak akan terima begitu saja perlakuannya. Aku juga tidak akan sudi anakku diasuh oleh istri barunya itu. Aku tidak bisa, protesku. Erlangga dan Kusuma malah terdiam berpikir. Tetap saja laporannya, tak. Untuk urusan kantor biar kakak aku saja yang urus sementara. Untuk ancamannya cuek aja, karena dia nggak mungkin berani. Untuk pengajuan gugatan cerai sudah mulai aku selesaikan menuju pengadilan agama. Serahkan semuanya sama kami. Kamu nggak perlu terlalu mikir ya. Pinta Erlangga memintaku agar lebih tenang. Iya, Bu Elita. Apa kamu mau Henry akan tetap bekerja dan justru menyenangkan istri barunya, sementara kamu yang sudah 6 tahun berjuang membiayai hidupnya justru bersenang-senang? Aku hanya ingin memberikan keadilan untuk pasangan yang sudah jelas-jelas berbuat curang. Kamu jangan pantang mundur. Yakinlah, aku pastikan Henry akan segera aku pecat, dan jika dia berani macam-macam, biar nanti Erlangga yang kuuruskan ke polisi. Ucapan Erlangga membuatku sedikit tenang meski agak ragu. Mungkin dengan dukungan kedua orang yang ada di hadapanku ini akan lebih meringankan beban rumah tangga yang tengah menghambitiku. Aku sebenarnya sudah lelah dengan keadaan ini, akan tetapi mau tak mau harus mengurusnya demi kenyamanan dan ketenangan hidupku ke depannya. Untuk hak asuh gimana? Apa aku akan tetap mendapatkan hak sepenuhnya? Erlangga mengangguk. Anak masih balita begitu, pasti akan langsung hak asuhnya ke tanganmu selagi bapaknya dianggap tak mampu mengurus anaknya. Persoalan hak asuh anak akan kita bahas setelah proses perceraian kalian selesai. Pokoknya untuk sekarang ini, tidak perlu kamu bertindak dulu. Lebih santai dan tidak terlalu panik. Tenang saja menghadapi suamimu itu. Semakin kamu layani, maka semakin gampang dia menyetirmu nanti. Aku diam menyimak apa yang dikatakan oleh Erlangga Kusuma, kakaknya. Nampak manggut-manggut saja. Kamu bisa fokus mengurus anakmu dulu. Apa sekarang ini yang sudah kamu lakukan untuk menjauhkan suami juga keluarganya menjangkau anakmu? Tanya Kusuma ingin tahu. Aku sudah memasang beberapa CCTV di bagian rumah. Itulah makanya aku juga tahu saat dia datang ke rumah dan mengancam serta ingin mengambil anakku dari tangan pengasuh bayi. Syukurnya pengasuh bayiku kali ini lebih paham dan tidak langsung menyerahkan anakku. Sebab sebelumnya dia tak paham dengan masalah rumah tangga yang kualami. Dia berikan begitu saja anakku. Syukurnya waktu itu mereka hanya mengambilnya sebentar. Dan sampai sekarang aku tidak paham dia mengambil Vena waktu itu buat apa.
sementara bapaknya sedang melaksanakan pernikahan sirinya dengan anak penjual pulsa itu. Beberku seraya memperbaiki posisi dudukku. Sebenarnya, sejak awal pernikahan hanya aku yang terlalu buta dan selalu menuruti keinginan mereka agar aku memenuhi apapun yang mereka inginkan. Bahkan uang hasil kerjaku hampir sepenuhnya mereka kuasai. Namun lambat laun, aku mulai sadar kalau aku dimanfaatkan dan mulai terasa begitu. Henry mulai bekerja. Sikapnya semakin keterlaluan. Keterlaluan padaku seakan aku ini hanya bebunya. Kenapa aku masih membahas ini ya? Sebenarnya perpisahanku dengan Henry akan berjalan lebih cepat jika saja aku memenuhi keinginan mereka untuk membagi dua apapun aset yang aku miliki, termasuk uang tabungan yang sudah aku depositkan. Uraiku. Itu hasil kerjamu kan? Ngapain mesti berbagi? Hanya ingin memberi ketenangan bagi suami dan keluarganya yang menjadi benalu dalam hidupmu. Ditambah dia punya bini baru lagi. Ibaratnya tanpa kerja keras pun ia bisa menghasilkan uang. Oh ya, berapa uang yang kamu depositkan? Tanya Erlangga. Benar apa yang dikatakan oleh Erlangga? Jika aku ingin mempermudah proses perceraian dengan mengikuti kemauan mereka, justru akan membuka peluang bagi Henry memerasku dengan santai. Hal ini terkadang menjadi dilema bagiku. Uang yang aku bilang didepositkan untuk masa depan anakku merupakan hasil kerjaku selama 6 tahun yang rutin sebelumnya aku tabung dengan buku tabungan tanpa sepengetahuan Henry. Terkumpul sekitar 500 juta. Sebenarnya aku tak pernah mendepositkan uangnya. Semuanya aku tabung biasa saja dan sewaktu-waktu bisa aku ambil. Hanya saja aku tak mau keluarga Henry memerasku lagi. Makanya sejak Henry bekerja, aku sendiri sudah enggan mengeluarkan uang. Apalagi bila melihat sifat Henry yang tidak pernah menghargai apa yang selama ini kulakukan untuknya. Ternyata apa yang kulakukan benar saja. Begitu gaji pertamanya dia terima. Jangankan tahu berapa banyaknya gaji yang ia terima, uang gajinya saja langsung mampir ke rumah ibu juga kakaknya saja yang ingin membayar biaya sekolah anaknya. Sementara untuk membeli popok dan lain-lain, aku dipaksa menghasilkan sendiri. Ungkapku. Benar-benar suami laknat. Aku tak akan diam membiarkan karyawan curang seperti itu lagi bekerja di tempatku. Kamu mau tahu besar gaji yang diterima? Gajinya sebulan hampir 15 juta sekian loh. Omel Kusuma sambil menghela nafas kasar, mataku pun melotot. Oke, kita beralih ke sudut pandang Henry. Keinginanku untuk meminta bagian harta gunung gini nampaknya tidak akan berjalan dengan baik. Pasalnya Elita sudah semakin berani melawanku. Ia tetap saja memperkerjakan pengasuh bayi anak kami, Vena. Padahal sebelumnya sudah aku takut-takuti supaya mau menuruti mauku. Dan kini ia malah berbalik memberitahuku kalau beberapa bagian rumahnya sudah terpasang kamera pengawas yang membuatnya bisa melihatku, bahkan mendengar percakapan kami dengan pengasuh tersebut. Mau tak mau aku harus mencari cara lainnya. Biar bagaimanapun aku juga memiliki hak atas hartanya. Meski kau akui harta yang dimilikinya sepenuhnya hasil kerja keras sesaat sebelum ia menikah denganku. Kata ibuku, harta yang dimiliki istri tetap akan menjadi harta suami juga. Sebab saat menikah semuanya serba dibagi rata. Kamu jangan terlalu kalah sama Elita. Jangan mau. Hanya karena dia mengertakmu terus kamu langsung takut gitu. Malah kesenangan dia nanti. Kamu tahu kan, kalau asetnya cukup banyak, setidaknya kita bisa pakai asetnya nanti untuk jalan-jalan traveling ke luar negeri. Aku yakin dia punya banyak harta selain rumah dan tanah. Uang yang katanya deposito itu juga pasti banyak, kemungkinan ratusan juta. Coba bayangkan, kalau duit segitu banyak, tapi dia kamu lepaskan begitu saja. Jelas kakakku Alif sembari memindahiku. Iya, betul. Mana sekarang ini dia melaporkan kamu ke kantormu dan kamu juga sudah dipanggil sama bosmu. Terus kamu juga tidak bisa bergerak, tidak bisa mengelak saat bukti pernikahan yang entah dari mana dia dapatkan dijadikannya barang bukti. Bisa bahaya intinya kalau Elita belum membagi dua hartanya. Jangan pernah lepaskan dia sampai dia betul-betul menuruti mau kita. Dan kamu mesti ingat, Vena adalah harta yang tidak mau dikasih begitu saja. Coba lihat, pas kita gertak dengan pura-pura ambil, kalang kabut kan dia?
Wajahnya saja pas datang ke sini pucatnya minta ampun. Kalau kamu tidak bisa mengatasinya, ya sudah pakai cara berusaha mengambil anaknya. Dan aku yakin, ia pasti dengan rela melepaskan apa yang dia punya. Asalkan anaknya masih tetap bersama dia. Lagian urusan anak, nggak perlu juga kamu sama dia. Sama istri barumu toh juga bisa juga punya anak kok nantinya. Timpal ibuku seraya menyeruput teh manisnya saat kami duduk santai di ruang tengah membahas persoalan harta gono gini untuk perceraianku dengan Elita. Elita sendiri sudah mengatakannya secara langsung kepada aku bahwa apapun permasalahan rumah tangga kami akan diselesaikan di pengadilan agama. Ia akan mengajukan gugatan cerai. Aku sendiri tidak masalah bercerai dengannya karena sudah ada Siska di sampingku kini. Apalagi istri baruku ini jauh lebih muda. Meski tak secantik Elita, namun soal harta orang tuanya terbilang lumayan. Ya, kamu jangan mau kalah sama perempuan, Ray. Mentang-mentang Elita sudah kerja sekarang terus dia melawan kamu. Sudah enggak mau bayar uang arisan ibu atau uang sekolah untuk Kamila seperti dulu? Selama mulai bekerja sudah berani menentang kamu. Bukannya kita kemarin menawarkan diri supaya kalian balikan lagi. Dia malah minta bercerai. Makanya ibu cepat menikahkan kamu dengan Siska. Kalau hanya berharap dari gajimu saja nggak akan cukup. Perlu ada tunjangan lain lagi. Dan Siska bisa memenuhinya. Memang istri macam Elita itu harus dikasih pelajaran. Dan sudah tidak patut lagi dijadikan istri. Ibu maunya kalian punya istri nunut. Apalagi sama ibu. Coba lihat Lela. Biar istri Alif itu miskin, putus sekolah dan hanya berjualan kue di pasar. Tapi setiap ibu minta uang selalu dia kasih. Ya walaupun gak sepenuhnya dia penuhi, tapi minimal dia ada usaha. Kamu harus bisa mengurus Siska juga begitu. Punya istri jangan terlalu dimanja. Nanti ngelunjak kayak Elita. Sungut ibuku lagi. Aku manggut-manggut saja. Tak lama Lela datang dengan membawa kue-kuenya sisa jualannya, yang ia taruh di piring kecil dan meletakkannya di depan kami. Lain kali kalau ada sisa jualanmu, kamu kasihkan saja ke tetangga. Gak usah lagi dihidangkan di rumah ini. Bosan itu terus makanannya. Gak ada kue lain apa yang bisa kamu buat? Lela diam menunduk mendengar omelan ibuku. Tak lama ia mengangguk. Jangan lupa kasih bangun Siska. Sudah jam segini belum juga bangun. Mau jadi nyonya rumah ini dia. Jangan mentang-mentang baru menikah terus mau seenaknya makan tidur aja. Suruh dia bantu-bantu kamu di dapur. Lela kembali mengangguk dan berlalu dari hadapan kami. Ibu memang terbilang sangat tegas dan cerewet jika ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya, dan kami anak-anaknya harus mengikuti setiap keinginannya. Meski terkadang tak sesuai dengan hati nurani, namun kami tak ingin menjadi anak durhaka, sehingga kami lebih memilih mengikuti aturan dan keputusan yang ia buat. Ya sudari, pokoknya itu aja yang harus kamu ingat. Oh ya, sebentar. Ibu mau pergi shopping sama Bu Junet. Ibu minta uang ya? Gak usah banyak, 1 juta aja. Enak juga kalau gak bawa uang jalan sama ibu-ibu. Mereka tuh taunya kamu kerjanya bagus, punya mobil baru. Masa iya belanja aja pakai hemat-hematan? Ibu langsung menadahkan tangannya kepada aku. Ini juga sudah menjadi salah satu alasanku menuntut Elita membagi 2 hartanya. Karena ingin memenuhi kebutuhan ibu yang begitu banyak. Selain kebutuhan sehari-hari, ia juga punya kebiasaan gengsi di depan teman-temannya. Padahal seingatku baru saja 2 hari yang lalu aku memberinya uang 800.000. Dan ini belum termasuk permintaan Alif yang bolak-balik meminta dibelikan pulsa data. Lama-lama aku bisa mati berdiri kalau tidak mendapatkan uang banyak. Gajiku yang belasan juta rasanya tidak akan pernah bisa mencukupi kebutuhan keluarga aku. Kau minta lagi sih Bu? Bukannya uang sumbangan dari para tamu nikahanku ibu yang pegang. Uang hasil pemberian tamu juga. Cukup banyak loh Bu, protesku. Ibu memutar matanya dengan malas. Kamu itu kalau ngomong usahakan pakai filter. Uang tamu memang ibu dapat sampai 5 juta. Tapi apa kamu lupa kalau semua persiapannya ibu juga yang keluarkan? Kamu hanya memberi ibu uang 1 juta untuk acaramu, sementara kamu lupa membayar saksi pernikahanmu. Jadi 5 juta itu buat ganti rugi uang ibu yang kamu pakai buat nikahan. Nah, sekarang beda lagi. Uang yang ibu minta untuk belanja ibu sama teman-teman ibu. Kamu sama orang tua jangan pelit. Bakal seret nanti rezekimu. Ibu kembali menadahkan tangan dan kali ini sengaja ia ayun-ayunkan agar cepat memberikan maunya. Gegas ku keluarkan gaweku dan langsung mengirimkan uangnya ke nomor rekening ibu. Setelahnya aku memperlihatkan transaksi pengiriman berhasil. Ibu langsung tersenyum. Tak lama berselang Siska bangun dari tidurnya.
Bukan main. Tuan Putri baru bangun ya? Cepat kamu bantu Lela di dapur menyiapkan makan malam nanti. Kamu itu sudah menjadi istri, bukan lagi anak kesayangan bapak sama ibumu. Jadi hidup harus membiasakan. Siska menghela nafas kasar, seperti tak senang dinasihati ibuku. Ibu mau jalan belanja untuk keperluan rumah. Sudah berapa hari ini kamu kerjanya makan tidur saja. Kamu kasih uang belanja buat ibu 500.000 saja. Nanti setelah ibu belanja keperluan rumah, kamu bisa belajar sama Lela gimana mengatur rumah ini. Ibumu sudah menitipkan kamu di rumah ini supaya kamu bisa melayani suami juga keluarganya dengan baik. Buang sifat pemalas kamu. Ya sudah, kasihkan ibu uangnya. Kali ini ibu menandahkan tangannya ke istriku. Aku hanya diam saja meski dalam hatiku tersenyum melihat kelicikan ibu. Siska tanpa banyak bicara masuk ke dalam kamar. Setelahnya memberikan uang pecahan 100.000 sebanyak 5 lembar kepada ibu. Ibu kemudian pergi meninggalkan kami. Itulah gunanya menikahi Siska. Ia tak banyak bicara ketika ibu meminta uang kepadanya. Sejak ibu menjodohkanku, setiap ada kegiatan makan-makan di rumah atau jalan-jalan, pastilah Siska yang membayar atau mengeluarkan uangnya. Kata ibu, Siska adalah aset yang harus digenggam kuat. Astaga, dia anaknya Bu Padma, Rehan, yang katanya baru selesai belajar di luar negeri. Kelihatan dingin dan angkuh sekali melihat wajahnya yang tampan, sama sekali tak membuatku tertarik atau wow saat pertama kali melihatnya. Tampan kalau dingin membuat muak saja, apalagi saat aku mengulurkan tangan dan dia tidak tanggapi sama sekali. Rasanya lebih baik wajahku ditampar berkali-kali ketimbang tanganku yang sudah ingin menjabat tangannya malah dianggurin begitu saja. Bahkan ia tidak peduli sama sekali dengan teguran Bu Padma yang ada di sampingnya. Kesan pertamanya yang jelek sekali. Apalagi dia ini bakal menjadi bosku nanti. Setiap hari harus berhadapan dengannya. Rasanya aku harus memupuk rasa sabarku. Setelah menyerahkan beberapa berkas, aku dan Bu Padma memilih meninggalkannya di ruangan Bu Padma sendirian. Sementara kami meneruskan kegiatan di ruang rapat. Kamu harus sabar ya menghadapi Rehan. Rehan memang begitu. Kalau menghadapi orang baru, agak maklum aja. Dulu masih di tanah air, sifatnya sudah cuek bebek. Tambah lagi belajar di luar negeri, semakin sulit diajak bicara. Tapi percayalah, Rehan anaknya cerdas. Nanti kamu akan terbiasa dengan sikapnya dan pasti akan betah kerja dengannya. Ucapan Bu Padma membuatku tersenyum simpul tak yakin. Kami masuk ke ruang meeting dan aku meninggalkan Bu Padma di sana. Dengan beberapa klien membahas pemasangan iklan sejumlah perusahaan. Mungkin akan lama, sebab tiap perwakilan klien akan memaparkan maksud dan tujuan dalam presentase mereka. Ra, ada informasi terbaru, bisikku kepada Sera yang tengah asik pantengin layar komputer di hadapannya. Ia menoleh sebentar kemudian meneruskannya sambil telinganya didekatkan tak jauh dariku. Dasar Sera, sesibuk apapun kalau sudah menyangkut gosip, ia gegas kerja sambilan. Anak Bu Padma, Rehan sudah ada di ruangan bos. Aku sudah ketemu langsung sama orangnya. Luar biasa cuek dan dingin. Kesalnya, waktu Bu Padma memperkenalkan aku padanya, aku mengulurkan tangan dan tidak diterimanya sama sekali. Malunya aku di depan Bu Padma. Dasar sialan tuh orang, ujarku dengan suara sepelan mungkin. Masa? Suara cempreng Sera tiba-tiba nyaring terdengar, membuatku membelalakan mata. Ia segera menutup mulutnya dengan nyengir kuda. Kalau aku jadi kamu, mending gak usah lagi ketemu sama Pak Rehan. Pasti malunya tingkat dewa ya kan? Gimana bentukannya? Cakep, botak, atau malah juling? Kalimat Sera membuatku tergelak, meski tak berani memperbesar volume suaraku. Malas sebenarnya. Tapi yang ku tahu katanya Bu Padma terakhir hari ini masuk kantor, dan mungkin sebentar sore akan pamitan deh. Kau pikir apa betulkah? Hah? Ada-ada saja. Biasa saja sih orangnya. Hanya aku tidak suka dengan sikapnya yang terlalu cuek, kata Bu Padma. Elita, kamu harus bersabar ya menghadapi Rehan. Dia memang begitu. Alamak, kalau kamu aja pasti gak akan kuat lama-lama mendengarnya loh. Malas banget lihatnya.
Aku masih menyimpan dongkol akibat ia mengabaikan tanganku yang ingin bersalamannya dengannya tadi. Tak lama intercom berbunyi di depanku. Aku mengangkatnya dan terdengar suara bariton untuk memanggilku ke ruangannya. Belum juga resmi menjadi bosku, dia sudah main perintah menyuruhku masuk ke dalam ruangannya. Seperti biasa aku mengetuk pintu terlebih dahulu. Setelah 2 kali ketukan, belum terdengar suara dari dalam dan aku kembali mengetuknya. Tetap juga tidak ada sautan, dan akhirnya dengan ragu aku membuka pintu. Kulihat tatapannya tajamnya langsung ke mataku. Kamu itu kalau mau masuk, ketuk pintu gak usah kayak orang panik begitu. Sudah jelas-jelas aku memanggilmu. Itu artinya langsung masuk. Suaranya setengah membentak, aku kaget. Baik pak, maaf. Ada apa bapak memanggil-manggil? Tanyaku setelah mengatur detakan jantung yang seakan meledak akibat begitu kesalnya dengan makhluk langka di depanku ini. Saya minta kamu buat jadwal pertemuan untuk sebulan dengan klien. Harus kamu atur sebaik mungkin. Aku memandangi berkas yang ia sodorkan padaku. Setauku jadwal meeting sudah aku buat sejak seminggu lalu. Mengapa ia malah meminta aku menjadwalkan ulang setiap pertemuan? Dan apa tidak salah ia meminta aku jadwal sebulan? Biasanya Bu Padma yang memintaku membuatkan jadwal per minggu saja, karena kan banyak perubahan jadwal yang terkadang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Membingungkan. Kenapa diam? Kamu tunggu apa lagi? Buatkan jadwal yang sekarang. Kali ini dengan bentakan kembali. Rasanya aku harus mulai meningkatkan stok sabarku pada anak Bu Padma ini. Baru saja rasanya aku dekat dengannya tak lebih dari setengah jam. Taringnya sudah kesana kesini, ingin menghisapku sampai titik darah penghabisan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye bye.